Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu hadirin jemaah salat subuh dan kajian ba'da subuh Masjid As-Salam yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, syukurillah dan ni'matillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur matur suwun kepada Allah yang telah memberikan karunia nikmat taufik hidayah. Meskipun kadang nikmat itu enggak kita minta, tapi Gusti Allah ngasih. Nikmat yang besar maupun nikmat yang kecil, bahkan yang sangat lembut sekali, yang kita kadang-kadang sampai enggak merasakan nikmat itu. Maka atas semua nikmat Allah, baik yang zahir maupun yang batin, yang besar maupun yang kecil, tidak ada kalimat yang lebih pantas untuk kita ucapkan kecuali matur suwun, terima kasih, biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan paripurna yang dengan kita mencontoh beliau sebagai juknis, petunjuk teknis dalam menata kehidupan kita. Juknisnya Rasulullah itu sangat jelas sekali, ucapannya beliau, perbuatannya beliau, syariat yang dibawa oleh beliau. Kalau kita niru, maka pasti kita akan menjadi orang yang mulia. Mulia bukan hanya dalam kacamata antar kita manusia, tapi mulia yang sejati, yaitu dalam kacamata pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kemuliaan hakiki ketika meniru, mencontoh, ittiba kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pertanyaannya, tidaklah mungkin kita akan bisa meniru beliau tanpa kita tahu beliau itu seperti apa. Maka di antara cara tahunya kita terhadap Rasulullah, maka bacalah Quran, pelajarilah Quran. Kenapa? Karena baginda Rasulullah SAW itu Quran yang berjalan. Khuluquhul Quran, akhlaknya Rasulullah ya Quran itu. Maknanya bahwa ketika kita belajar Quran itu sedang mempelajari akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita sedang membaca Quran, itu seperti sedang berhadapan dengan Rasulullah, sedang face to face. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca, tetapi harusnya ada rasa dekat, rasa bahwa kita ini sedang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi akan semakin mahabbah, cinta kita kepada beliau dengan membaca Quran akan semakin tambah tebal, semakin tambah cinta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah,
Kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quranul Karim masih pada surat Al-Baqarah. Di tengah-tengah ayat ketika Allah menjelaskan tentang puasa, Allah sampaikan, Allah terangkan tentang eksistensinya, tentang keberadaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini dilatih oleh Allah agar kita ini merasa dekat, bahwa kita ini seyogianya tidak berjarak dengan Allah. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kata Allah, wa idza sa'alaka, dan ketika ditanyakan kepada engkau Muhammad tentang aku dari hamba-hambaku, ketika hambaku ini bertanya tentang aku, karena saat itu orang-orang kafir menyoal, Muhammad, Tuhanmu itu seperti apa sih? Apakah terbuat dari emas, terbuat dari tembaga, terbuat dari perak atau kayu atau batu, atau seperti apa Muhammad? Tuhanmu itu di mana Muhammad? Apakah ada di dalam Ka'bah ataukah disembunyikan olehmu? Jadi soal-soal yang disampaikan oleh orang-orang kala itu termasuk yang disoal oleh orang-orang kafir tentang eksistensi Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung dijawab oleh Allah, fa inni qarib. Kata Allah, aku ini qarib, sungguh amat sangat dekat sekali. Jadi bukan hanya dekat, tapi bahasanya Allah, diksi yang dipilih oleh Allah itu adalah qarib. Qarib itu maknanya dekat yang ada keintiman, jadi nggak berjarak. Seperti kalau sudah masuk dalam bahasa Indonesia, kita punya teman karib. Teman karib itu artinya tidak sekedar teman, tapi teman yang bestie banget. Jadi teman yang memang kemana-mana seringnya bareng, ngerti jobo jerone. Jadi itu namanya teman karib, teman yang memang intim banget, sangat dekat. Saking dekatnya tahu tentang kepribadian kita, jobo jerone kita itu paham tahu, saking dekatnya. Itu namanya teman qarib atau teman karib. Nah, Allah membahasakan terhadap kita, fa inni qarib, aku ini dekat sekali. Lalu bagaimana mungkin aku yang dekat enggak kalian kenali, kata Allah. Ini kan kalau dalam bahasanya Bang Haji Roma Irama, terlalu. Jadi terlalu, wong saya dekat kok kamu nggak sampai kenal. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan eksistensinya, fa inni qarib. Maka di antara sifat Allah yang diterangkan di dalam Al-Asmaul Husna itu ada dua sifat yang kalau kita baca atau kita lihat artinya secara terjemahan itu koyo-koyo saling bertentangan. Satu, sifat Allah yang disebut sebagai Az-Zahir. Jadi Allah punya sifat Az-Zahir, tapi juga punya sifat Al-Batin. Apa itu Az-Zahir? Allah punya sifat Az-Zahir, maknanya adalah zat yang maha cetha welo-welo, zat yang maha tampak, zat yang maha jelas, zat yang tidak tertutupi oleh apa-apa. Ini sifat Allah namanya Az-Zahir. Nah, Az-Zahirnya Allah itu dipahami seperti apa? Kok kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang kita? Maka di antara penjelasannya adalah sifat Az-Zahirnya Allah itu
memang sangat jelas, sangat tampak ketika kita melihat apapun yang ada di bumi ini. Harusnya yang kita lihat adalah qudratullah, qudrahnya Allah. Jadi ketika misalnya kita melihat diri sendiri ketika bercermin, ya Allah, rambut yang dulunya hitam kok sekarang sudah berubah jadi putih. Itu yang dilihat adalah qudrahnya Allah. Wong saya nggak pernah ngecat, kok tahu-tahu berubah jadi putih. Ya Allah, podo-podo rambut kok bentuknya beda-beda. Yang satu ada yang dicukur tumbuh lagi sampai panjang, dipotong tumbuh lagi sampai panjang, sama-sama tumbuhnya di kepala, tapi rambut yang ada di mata nggak pernah panjang. Kita juga nggak pernah mencukur rambut. Jadi yang tampak di hadapan kita itu Allah, qudratullah, qudrahnya Allah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kita melihat zatullahnya. Karena apa? Karena kita ini profan. Karena media kita, sarana kita, indera kita itu terbatas. Jadi nggak mungkin sesuatu yang terbatas bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas. Jadi makna Allah punya sifat al-zahir, maha cetha welo-welo, maha tampak, maha jelas. Harusnya setiap apapun yang kita lihat, yang kita saksikan adalah qudratullah. Jangan sampai kemudian seolah-olah biasa saja. Saking terbiasanya kita memandang diri kita sendiri, sampai rambut berubah saja nggak sadar. Seolah-olah itu hanya alami saja. Padahal di situ ada qudratullah yang sangat jelas, yang sangat tampak. Ketika kita melihat alam semesta apapun, yang tampak itu adalah qudratullah. Ya Allah, podo-podo tumbuh di atas tanah, bahkan tumbuhnya mungkin jejeran. Satu adalah pepaya, satu kok bisa buahnya beda-beda. Satunya lombok, satunya semongko misalnya. Kok lombok rasanya pedas, semongko rasanya manis. Kok nggak ketuker ya? Padahal sama-sama mungkin ditanam di pot yang sama atau di media yang sama, di tempat yang sama. Kok satunya pedas, satunya manis? Kenapa nggak campuran misalnya? Ono pedesnya, ono manisnya? Atau mungkin suatu waktu lombok itu manis, semongko pedas, tapi nggak pernah keliru. Dan yang seperti ini, yang cetha welo-welo, kita kadang nggak sadar bahwa ini adalah qudratullah, kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam diri kita, min baini farzin wa damin labanan khalisan lisyaribin. Kata Allah bahwasanya dalam tubuh kita saja itu ada darah, ada kotoran, tapi ada air susu yang tidak pernah tercampur meskipun tempatnya dempelan. Tempatnya itu berdekatan, sangat dekat sekali, tapi susu tetap khalisan lisyaribi. Jadi tetap murni, nggak pernah tercampur, nggak pernah terkotori. Padahal air susu itu ya tadi tempatnya berada dekat darah, dekat kotoran, tapi tidak pernah terkontaminasi. Itu sejatinya ibrah, pelajaran bagi kita, bahwa dalam dunia kita ini kan kadang-kadang kita ini golak campur baur, ada yang baik, ada yang buruk, ada yang jahat, ada yang suka membantu kita. Tapi yakinilah bahwasanya kalau kita ini jadi susu, nggak akan tercampuri meskipun kanan kiri kita itu orang-orang jahat. Jadi nggak usah kemudian kita sekarang zaman macam-macam gini. Ya sudah, yang penting kita
toto iman dalam hati, insya Allah tidak akan terpengaruh oleh kanan kiri kita, oleh kotoran ataupun darah. Jadi itu kita bisa memahami bahwasanya Gusti Allah itu betul-betul sangat-sangat jelas sekali, sangat tampak. Sehingga ketika kita ini kok sampai tidak kenal dengan Gusti Allah, rasanya terlalu. Itu namanya sifat al-zahir. Tapi juga Allah punya sifat al-batin, maha tidak tampak, maha tersembunyi, maha batin. Ini kan kalau nggak ngaji dua sifat ini koyo-koyo kontradiksi. Tetapi sebetulnya dua sifat ini harus dipahami dengan proporsional. Tadi tampaknya Allah harus dipahami dengan tampaknya dan jelasnya qudratullah, bukan tampak dalam kita melihat zatullah atau wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita ini indranya sangat terbatas. Gak mungkin sesuatu yang terbatas bisa melihat sesuatu yang tidak terbatas. Maka bisa dipahami dengan sifat Allah yang al-batin, Allah yang maha batin, yang tidak tersentuh oleh indera kita. Meskipun Allah nyata, tapi nggak tersentuh oleh indera kita. Makanya harus disentuh dengan media yang lain, harus disentuh dengan indera yang lain, yaitu apa? Indera ruhiyah kita, dengan iman. Jadi kita di dalam melihat Allah, di dalam berdialog dengan Allah, menyentuh Allah, harus dengan indera ruhiyah kita, dengan media sarana yang namanya iman. Makanya kalau orang itu beriman, pasti dia akan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala wujud, Allah punya eksistensi, Allah itu baqa, Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berbeda dengan makhluk. Itu pasti kita akan merasakan. Dan sejatinya semua manusia punya fitrah itu. Meskipun dia punya keyakinan ateis misalnya, yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, tetap dalam momen-momen tertentu, momen-momen yang krusial, pasti dia akan menyebut Allah Subhanahu wa taala atau akan menyebut Tuhan. Makanya di dalam misalnya video-video ada orang ateis yang ketika dalam keadaan misalnya pesawatnya mau jatuh, my God. Jadi yang disebut adalah Tuhan. Karena apa? Karena fitrahnya manusia itu sejatinya kenal betul dengan Gusti Allah, yakin bahwa Gusti Allah itu ada. Cuma karena ego dan ilmu yang masuk, pemahaman yang masuk, mempengaruhi fitrahnya manusia. Nah ini langsung Allah jawab ketika keberadaan Allah, eksistensi Allah ditanyakan, maka wahai Muhammad, jawablah anni fa inni qarib. Kata Allah, sesungguhnya aku ini sungguh amat sangat dekat sekali. Kemudian apa? Sifatnya Allah itu ujibu da'watad da'i idza da'a, yang mengijabah, yang menjawab da'watad da', permohonannya orang yang berdoa. Idza da'an, ketika mereka berdoa, selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau di dalam bahasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sejatinya tidak ada doa, permohonan, proposal kita yang tidak dijawab oleh Allah. Cuma dalam menjawabnya Allah itu sesuai dengan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keinginannya Allah. Jadi bisa dijawab langsung,
sekaligus saat itu bisa dijawab tepat tetapi dengan bentuk yang lain, atau jawaban atas doanya seseorang itu ditunda dulu, atau untuk anak dan cucunya, untuk generasi setelahnya. Ini jawaban Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya ada awqatul mustajabah, ada waktu-waktu yang mustajabah, ada sa'atul mustajabah, ada saat-saat yang mustajabah, ada makanul mustajabah, ada tempat-tempat tertentu yang mustajab. Nah, jadi prinsipnya tadi semua doa dikabulkan, masalah cepat dan tidaknya ini tergantung kapan dan di mana kita berdoa. Dan saat berdoa kita ini, kita sedang dalam kondisi yang bagaimana, itu sangat mempengaruhi doa kita cepat dan tidaknya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara prinsip kalau kita ini berdoa kepada Allah pasti dikabulkan. Tapi tadi ada yang cepat, ada yang lambat. Lah, makanul mustajabah, tempat yang mustajab untuk kita minta kepada Allah yang bagaimana? Kata baginda Rasulullah SAW, tempat yang mustajab adalah satu di Masjidil Haram, yang kedua di Masjidil Nabawi, yang kedua di masjid-masjid semuanya itu adalah makanul mustajabah. Kemudian ada sa'atul mustajabah, waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah waktu ketika kita berada di Masjidil Haram, waktu ketika kita dalam keadaan puasa. Seperti sekarang ini kita puasa, dari mulai sahur sampai dengan nanti berbuka, itu sa'atul mustajabah. Semuanya adalah waktu yang istimewa, mustajab. Kalau kita banyak berdoa di situ, wah luar biasa. Makanya momentum kita sedang dalam keadaan lapar, berpuasa, itu sejatinya doanya luar biasa. Kemudian apa? Sa'atul mazlum, ketika kita dalam keadaan dizalimi, tersakiti, ini juga sa'atul mustajabah, waktu yang mustajab. Kemudian saat ketika hujan turun, itu juga kata baginda Rasulullah SAW adalah sa'atul mustajabah. Kemudian min duburis sholat, di belakang sholat wajib kita. Jadi setelah kita sholat wajib, kita doa, itu termasuk sa'atul mustajabah, saat-saat yang istimewa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada momentum-momentum yang doa itu langsung, tidak butuh lama lagi, tapi langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga ada doa yang dengan perantara. Doa dengan perantara itu artinya kita berdoa atas nama orang lain atau atas nama hal tertentu. Misalnya kita berdoa atas nama amal kita, doa atas nama amal kita. Jadi ini sebagai perantara. Dalam sebuah hadis, yang hadis ini dinukil oleh banyak ulama, termasuk kitab yang populer misalnya di Riyadhus Shalihin, itu ada keterangan ada seorang musafir, 3 orang musafir itu karena sudah kemalaman, kemudian mau cari-cari tempat untuk menginap berlindung. Zaman dulu belum ada penginapan, belum ada hotel, maka yang dicari adalah tempat-tempat celah-celah batu. Harapannya
Kalau nemu gua-gua dari celah batu, mereka bisa istirahat. Maka kemudian 3 orang ini masuk ke gua itu. Dilalah setelah mereka masuk, itu batu yang ada di atas kemudian jatuh menutupi pintu gua. Menutupi pintu gua, karena menutupi pintu gua, mereka itu panik, gak bisa keluar. Didorong bertiga, bergeser saja enggak, apalagi sampai terbuka. Mereka itu panik. Saking paniknya, karena sudah gak bisa usaha apa-apa. Kemudian salah seorang dari mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang pertama berdoa, ya Allah, saya punya amalan, yang amalan ini dalam aku berbakti kepada orang tua. Ketika suatu saat orang tuaku dalam keadaan tidur, padahal tiap hari orang tua pasti aku suapi. Ketika mau makan, maka tak siapkan, bahkan saya suapi. Dan saya serta keluarga, istri dan anaknya tidak pernah makan sebelum orang tua itu makan. Jadi amalannya orang ini adalah dia belum makan, keluarganya juga belum makan sebelum orang tuanya itu makan. Maka amalan bakti kepada orang tua ini menjadi bahan proposal, permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, andai kata amalku ini bisa menggetarkan daripada pintu gua ini, ya Allah, terimalah amal ikhlasku ini, amal yang luar biasa istimewa. Dan ini kayaknya agak berat kalau model kita. Kadang-kadang orang tua belum makan saja kita sudah kenyang duluan. Orang tua kadang lapar, kita malah kekenyangan. Ini ada orang amalannya adalah dalam bakti kepada orang tua belum pernah makan kecuali orang tua itu makan terlebih dahulu. Sampai suatu saat dia pulang dari kerja, orang tuanya itu sudah tidur, mau bangunkan takut. Akhirnya apa? Dia semalaman sama istri dan anaknya tidur dalam keadaan perut yang lapar karena nggak berani bangunkan orang tua. Maka atas doa daripada orang ini, bumi ini bergetar. Terjadi seperti gempa yang kemudian pintu gua yang tertutup ini akhirnya bergeser. Ada harapan untuk dia keluar. Karena ada harapan untuk keluar, maka kemudian orang yang kedua juga berdoa. Berdoa dengan amalan yang menurut dia itu istimewa. Orang yang kedua kemudian berdoa dengan wasilah. Ini namanya wasilah. Jadi di antara dalil tentang wasilah ini adalah hadis ini. Jadi boleh kita berdoa atas nama wasilah. Wasilahnya orang tua kita, wasilahnya Rasulullah, wasilahnya orang yang baik. Bahkan doa dengan wasilah amal terbaik kita itu dibolehkan. Ya, tadi ceritanya ada orang terkurung di dalam gua yang sudah putus asa, gak bisa apa-apa, usaha maksimal sudah dilakukan, tapi ternyata kemudian gak mempunyai hasil apa-apa. Tapi dengan doa wasilah amal terbaik ada harapan bisa keluar. Karena bumi ini bergoncang mendengar ada orang yang dalam bakti kepada orang tua sampai sebegitu. Kemudian orang yang kedua pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, saya berdoa kepada Engkau dengan wasilah. Saya punya amal, saya pernah nyenengi ponakan sendiri. Ya, karena ponakannya ayu, cantik, dia kesengsem.
Padahal dalam syariat kan menikahi ponakan nggak boleh. Saking senangnya akhirnya dia mau menikahinya, mau menidurinya. Maka ketika sudah dalam keadaan seperti itu, ponakannya kemudian mengingatkan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini enggak hal. Akhirnya dia itu sadar dalam meninggalkan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata amalan menjauhkan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah, itu perkara yang besar, amalan yang besar, yang ketika disampaikan oleh Allah ternyata bumi pun bergetar. Ada orang yang kemudian sudah siap untuk melakukan perzinahan, tetapi dia sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan dalam meninggalkan maksiat itu amalan yang besar. Dan ini bisa menjadi media proposal kita, amalan menjadi wasilah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mendengar itu, bumi pun bergetar lagi. Pintu gua yang tertutup oleh batu besar akhirnya bergeser lagi sedikit. Cuman mereka belum bisa keluar. Akhirnya orang yang ketiga pun berdoa kepada Allah, ya Allah, saya berdoa dengan amal terbaikku. Saya dulu itu pernah punya karyawan, pernah punya pembantu, rewang di rumahku, yang dia bertahun-tahun ketika bekerja di tempatku dan akhirnya kemudian resign, pulang ke rumahnya, tapi gajinya ini belum pernah diambil. Maka karena gajinya ini belum diambil, aku tak investasikan, tak belikan kambing, saya belikan unta, dan berkahnya dari rezeki yang halal yang belum diambil, yang hakikatnya ini adalah milik pembantu karyawannya dia, akhirnya berkembang kambing itu jadi jabalain. Jabalain itu ya saking banyaknya memenuhi 2 bukit, saking banyaknya. Nah, saking perlunya, mungkin pembantunya dulu ingat pas waktu itu, barangkali pas lagi butuh uang, nggak punya uang sama sekali, dia ingat dulu pernah bekerja pada si fulan, tapi saya belum digaji. Barangkali kalau saya datang ke sana, biro-biro dikasih. Nah, ternyata beliau kemudian datang, kemudian disampaikan oleh bekas bosnya, bekas majikannya, Pak si fulan, itu lihat yang ada di bukit-bukit, semua kambing, semua ternak itu adalah milikmu. Wah, itu guyon toh bos, nggak percaya kalau itu adalah hartanya dia yang dikembangkan, yang diinvestasikan. Monggo silahkan, itu adalah dulu gajimu yang belum diambil, saya investasikan, saya kembangkan, dan sampai sekarang alhamdulillah seperti yang kalian lihat. Maka itu semua adalah milikmu, silahkan ambil semuanya. Ini amalan yang enggak setiap orang bisa. Kadang-kadang pembantu kita, karyawan kita gajinya tinggal keringatnya sudah kering, gajinya belum turun. Nah, ini zalim. Ini amalan terburuk. Makanya jangan sampai seperti itu. Syukur-syukur tadi. Andai kata ada karyawan resign pulang kampung, gajinya belum dibayarkan, kita investasikan dulu, suatu saat dia butuh, kasihkan semuanya. Dan itu kasihkan semuanya. Itu yang ternak-ternak yang ada di bukit, gunung-gunung itu silakan ambil, karena itu milikmu. Yang dulu belum diambil, saya investasikan, saya kembangkan. Dan ketika mendengar bahwa ada orang yang amalannya seperti itu, bumi itu bergetar dengan getaran yang luar biasa, sampai pintu gua itu akhirnya terbuka lebar. Mereka bertiga akhirnya selamat, bisa keluar dari gua.
Ini doa. Jadi ada makanul mustajabah, ada sa'atul mustajabah. Dan kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan doa. Doa terbaik itu boten usah neko-neko janjane. Sebab apa? Kalau kita ini doa dengan macam-macam sesuai dengan selera kita, ya Allah, mudah-mudahan diberikan umur panjang. Ya Allah, mudah-mudahan diberikan anak yang soleha, rezeki yang banyak, uang yang banyak. Ini kadang-kadang kita sendiri gak kuat nerimanya. Makanya apa? Kanjeng Nabi itu mengajarkan doa pada kita. Afdhalud doa, doa terbaik itu alhamdulillah. Jadi doa terbaik itu nggak usah neko-neko. Kadang-kadang kita minta umur panjang, dikasih umur panjang tenang, malah syukur khotimah. Na'udzubillah. Diberikan rezeki yang banyak, uang banyak, malah muncul sombongnya, malah digunakan yang nggak benar. Padahal itu jaluk itu dikasih oleh Allah malah nggak bisa, nggak kuat untuk nerima. Makanya kanjeng Nabi itu mengajarkan udah doa terbaik itu alhamdulillah. Alhamdulillah itu artinya bersyukur kepada Allah. Karena apa? Rumusnya rezeki la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Rumusnya rezeki itu la in syakartum, jika kalian bersyukur, di antara bentuk syukur itu adalah ucapan alhamdulillah. Boleh. Jadi kalau kita ini lisannya alhamdulillah terus, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah, bahagia maupun duka, onone mung alhamdulillah, itu luar biasa, pasti nikmatnya akan ditambah oleh Allah. Enggak mungkin tidak. Itu sudah rumus pastinya Quran. Jadi la azidanakum itu sebuah kepastian. Makanya dalam ibadah apapun itu sebetulnya onone mung alhamdulillah. Coba kita perhatikan, kita ibadah sholat setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, doanya apa? Doa iftitah yang diajarkan oleh Rasulullah, kabiru walhamdulillahi katsiru wa subhanallahi bukratan wa asila, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ada doa lagi, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Tapi kenapa guru-guru kita senangnya mengajarkan doa iftitah itu kabir walhamdulillahi katsir? Kata para ulama, di antara sirriyahnya karena doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira sampai akhir itu isinya mung pujian kepada Allah, mung alhamdulillah tok. Enggak ingin umur panjang, enggak ingin rezeki yang banyak, enggak ingin macam-macam. Full pujian kepada Allah. Dari mulai kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Semuanya sampai akhir tidak ada hazun nafsi, kepentingan diri kita. Kalau Allahumma ba'id baini itu sudah ada kepentingan diri kita, ya Allah jauhkan, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, jauhkan aku dengan kejelekan itu seperti arah timur dan arah barat. Itu sudah hazun nafsi. Ya boleh doa itu, wong itu juga maksur diajarkan oleh Rasulullah. Tetapi kenapa sirriyahnya guru-guru kita itu senangnya ajarkan doa iftitah kabira walhamdulillahi katsira? Karena dalam doa iftitah itu full semuanya adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ruku yang muji Allah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, muji lagi. Nanti sujud muji lagi pada Allah, full. Jadi dalam sholat saja isinya memuji pada Allah.
bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji, ibadah umrah pun sama. Setelah kita niat labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan, apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi? Baca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Gak ada permintaan untuk panjang umur. Semua kalimat talbiyah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pujian kepada Allah, kalimat alhamdulillah itu sudah doa terbaik. Jadi kalau kita pengen minta kepada Allah permintaan yang aman, pun ya Allah alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah, pun alhamdulillah, tok itu sudah luar biasa. Atau dengan cara lain, kata baginda Rasulullah SAW, manis talwala bi qiraatil Qur'an, barang siapa yang disibukkan dengan membaca Quran, maka kata Rasulullah SAW, dia akan diberikan oleh Allah lebih baik dibandingkan dengan orang yang berdoa. Kalau kita hari-harinya disibukkan dengan Quran, boten usah donga, boten usah minta kepada Allah, pun dikai bahkan lebih baik dibandingkan dengan orang yang meminta. Nah, ini kadang-kadang kita salah persepsi, dungone kenceng tapi malah ketika diberikan betul oleh Allah nggak kuat. Karena apa? Karena ketika kita berdoa boten ningali wadahnya kita ini kadang-kadang nggak siap, mintanya banyak tapi wadahnya kita nggak siap, sehingga apa? Ya permohonan kita itu percuma, kadang-kadang bleber-bleber nggak kita tampung. Makanya di samping kita berdoa, kita siapkan wadah. Tapi kalau doanya itu dengan kalimat alhamdulillah, ya kita minta plus sekaligus nyiapkan wadahnya. Makanya ketika kita diberikan oleh Allah umur panjang, ya alhamdulillah. Pas diberikan sakit, ya alhamdulillah. Kalau orang isinya alhamdulillah, Gusti Allah niku senengnya luar biasa. Saking senengnya, itu kata Allah, wahai malaikat, kalau ada orang yang lisannya selalu basah dengan alhamdulillah, husnuzan kepada Allah terhadap ketentuan dan takdirnya Allah, banallahu lahu baitan fil jannah, bangunkan sebuah istana, rumah di surganya Allah. Itu dengan kalimat alhamdulillah. Jadi jangan pernah mengeluh, apapun yang kita dapati dari Allah syukuri, karena itu bagian dari nikmat yang kalau kita ini bisa seperti itu, la azidannakum, pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga doa yang diijabah oleh Allah di samping makanul mustajab, sa'atul mustajab, tapi juga kitanya sendiri yang berdoa itu harus dalam keadaan bersih. Karena ada hijab doa, ada penutup doa, yaitu apa? Kotornya hati kita, kotornya makanan kita itu bisa menghijab daripada doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini apa Allah sampaikan sendiri, uji da'watad da'i idza da'an. Saya pasti akan menjawab doamu. Cuma kamu sendiri yang kadang-kadang nutupi doamu sendiri. Wong donga kok mangane haram. Doa atau minumnya haram. Ya, yang mengijabah yang menutup itu bukan Gusti Allah. Kalau Gusti Allah sudah mendeklar uji da'watad da'i idza da'an, saya akan mengijabah, mengkabul. Cuma kamu sendiri yang menutupinya dengan makanan haram atau dengan perkara-perkara yang mendatangkan ghadabnya Allah, marahnya Allah. Ya pasti ini menjadi barrier penutup. Yang salah bukan yang Gusti Allah, tapi salah falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ayat 186 yang di sela-sela ayat tentang puasa. Maknanya apa? Bahwa puasa ini diharapkan kita ini punya kesadaran bahwasanya Allah itu sungguh amat sangat dekat sekali.
Karena dekat maka kita waspada. Karena dekat maka rasa malunya kita ini harusnya besar. Ketika misalnya pas lagi malas ibadah, izin. Kalau kita mau maksiat, malu kita. Ini namanya orang yang punya kesadaran bahwasanya Pak ini qori. Allah dekat dengan kita, selalu mengawasi kita. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini yang selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup sebagai kesempurnaan kajian, kalau ada yang mau ditambahkan, kalau ditanyakan monggo silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.